Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas B izin menyampaikan materi ke-8 hasil praktikum biofarmasetika dan biofarmakokinetika yang berjudul Studi tentang ikatan protein dengan menggunakan metode dialisis dinamis. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengetahui pengaruh ikatan protein terhadap laju difusi obat dengan menggunakan metode dialisis dinamis. 2. Mengetahui tahapan metode dialisis dinamis untuk pemeriksaan pengikatan protein obat. 3. Mengetahui perbedaan difusi obat pada serum dan plasma darah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar teori. Menurut Eknik 2008, protein adalah suatu senyawa organik yang tersusun dari asam amino, di mana asam amino ini merupakan suatu atom C, H, O, N, dan S. Protein ini sangat berperan pada struktur makhluk hidup, yaitu sebagai enzim, antibodi, dan hormon. Protein ini memiliki 4 struktur. Yang pertama, struktur primer, kedua, struktur sekunder, tersier, dan kuaternar. Pada struktur primer ini, yaitu tersusun antara rantai asam amino dengan suatu ikatan peptida. Adapun pengertian dari protein sekunder menurut Januar 2011 yang merupakan suatu protein primer yang membentuk 3 dimensi lokal kemudian distabilkan oleh suatu ikatan hidrogen. Nah, sifat protein ini ditentukan oleh susunan rangkaian asam amino dan rantai peptida, di mana jika terjadinya suatu kegagalan pelipatan protein dapat menyebabkan akumulasi fibril amiloid yang menjadi kanker, racun, dan mutasi genetika dalam tubuh dan berbagai penyakit lainnya. Cara kerja atau prosedur kerja. 1. Pembuatan kurva kalibrasi tetrasiklin. Siapkan larutan stok standar yang dibuat dari tetrasiklin 100 mg. Kemudian dilarutkan dalam aqueous 100 ml dan diambil 10 ml larutan dan diencerkan. Kemudian pipet larutan stok standar 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, 1 ml, dan 1,5 ml. Dalam lampu ukur, diatur volume untuk mendapatkan konsentrasi kisaran 2-15. Selanjutnya, dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 360 nanometer dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Diukur absorbansi dengan air sebagai belangko dan dibuat blok grafik absorbansi terhadap konsentrasi dan tentukan slop dan interceptnya. 2. Persiapan membran kulit telur. Direndam telur ayam dalam HCl 0,5 normal, dibiarkan cangkang telur melunak. Kemudian, pisahkan bagian membran kulit telur dari cangkangnya dengan melubangi bagian atas dan keluarkan isi, kemudian dicuci. Membran yang telah terpisah dicuci dengan menggunakan air bersih. Membran kulit telur dilihat pada salah satu ujung silinder kaca terbuka sebagai pendonor. Digunakan beker gelas 25 ml sebagai asesor. Isi dengan air suling, tempatkan obat dalam tabung dan celupkan ke dalam beker gelas. Aduk dengan menggunakan stir pada suhu 35 derajat Celcius. Ulangi dan ukur absorbansi larutan tetrasiklin dengan dipipet 1 ml sampel dan diganti dengan 1 ml aqueous. Diulangi percobaan di atas dengan menggunakan plasma darah manusia pada kompartemen protein. Tentukan presentasi obat terlepas dengan periode waktu yang sama. Buat plot grafik antara persen pelepasan obat dan kumulatif terhadap obat. Dan dari praktikum biofarmasetika, ikatan obat dengan protein dengan menggunakan obat tetrasiklin, di mana akan diidentifikasi ikatan protein dengan obatnya. Diketahui konsentrasi yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama 0,05 mikrogram di dalam 0,02 liter. Kedua 0,1 mikrogram dalam 0,005 liter. Dan yang terakhir yaitu 0,5 mikrogram di dalam 0,001 liter. Dan yang ditanya yaitu ppm dalam miligram per liter, di mana didapatkan konsentrasi yang pertama yaitu 0,025 ppm dan yang B itu 0,02 ppm dan yang terakhir 0,03 ppm. Regresi linear yang didapat dari persamaan linear dengan menggunakan perhitungan kalkulator yaitu Y sama dengan A plus BX, didapatkan A bernilai min 2,7096, B 0,26 dan R itu 0,8447, di mana
mana dimasukkan dalam persamaan bernilai Y sama dengan min 2,7096 plus 0,26X. Jadi, hubungan R dengan kelarutan obat tetrasiklin yang digunakan, yakni semakin besar kelarutan suatu obat, maka semakin besar pula kadar tetrasiklin yang digunakan. Jika kelarutan semakin besar, maka grafik yang dihasilkan akan semakin lurus atau semakin mendekati nilai 1. Hipotesis yang didapat dari praktikum ini yaitu absorbansi yang baik, yaitu dengan absorbansi serum darah dan tetrasiklin terhadap waktu, dikarenakan albumin di dalam serum didistribusikan secara vaskular dalam serum. Umumnya konsentrasi obat dalam serum dilepaskan sebagai konsentrasi obat total dalam serum yang meliputi ikatan reversibel dan irreversibel. Jika absorbansi minimum, semakin banyak obat yang terikat pada reseptor. Ada pula reaksi HCl pada cangkang telur, yaitu CaCO3 plus 2HCl menghasilkan CaCl2 plus CO2 plus H2O. CaCl2 plus 2NaOH itu menghasilkan CaOH 2 kali plus 2NaCl. Lalu CaOH 2 kali menghasilkan CaO plus setengah O, di mana cangkang telur terdapat senyawa kalsium karbonat. Apabila cangkang direndam dengan HCl atau asam klorida, maka akan menghasilkan garam plus air dan plus karbon dioksida. Ikatan protein yang diharapkan oleh pasien yaitu ikatan protein yang reversibel dalam distribusi obat dalam tubuh dan dapat mengaktifkan obat dengan cara mengurangi konsentrasi obat bebas yang akan berikatan dengan reseptor, sehingga efek terapeutik yang akan ditimbulkan akan semakin besar. Obat berikatan dengan protein secara lock and key. Reaksi yang tidak diinginkan atau tidak menguntungkan bagi pasien yaitu ikatannya yang irreversibel atau tidak terikat dengan kuat, karena ikatan obat dengan protein bisa lepas, akhirnya tidak masuk melalui membran semi permeable